Halo, ketemu kembali untuk materi lanjutan dari naive Bayes yang sudah kita bahas minggu lalu. Hari ini kita akan bahas mengenai Classification Performance Evaluation. Kalau kita review kembali di pertemuan sebelumnya bahwa kita menggunakan naive Bayes Classification sebagai salah satu pendekatan untuk melakukan klasifikasi. Jadi misalnya seperti contoh minggu lalu ya, kita melakukan klasifikasi berita, misalnya berita yang mengandung korupsi ataupun berita yang tidak mengandung berita korupsi. Kemudian dengan beberapa keyword kita bisa melakukan klasifikasi. Nah, namun dalam melakukan pemodelan, hal yang paling penting adalah kita harus memastikan bahwa model yang kita bangun sudah memiliki performance yang baik. Nah, bagaimana kita melihat performance yang baik dari suatu model? Nah, ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, untuk melihat performance dari suatu model klasifikasi, ingat ya, ini hanya untuk model klasifikasi. Kalau model regresi nanti yang kita hitung berbeda lagi, ya. Jadi, untuk menghitung performance klasifikasi, kita menggunakan biasanya adalah confusion matrix. Nah, apa itu confusion matrix? Jadi ini kalau kita lihat sejarahnya ya, jadi confusion matrix itu memang sudah sangat populer kita gunakan untuk melihat bagaimana sih model kita dalam mengklasifikasikan suatu problem, ya bagaimana ketepatan model kita untuk menentukan data ini memiliki kelas apa, data yang lain memiliki kelas seperti apa. Nah, jadi di confusion matrix nanti kita memerlukan apa yang kita sebut sebagai data actual dan kemudian predicted output. Ya, di sini ini saya sudah garis merahin ya, ada actual dan predicted output. Nah, apa itu actual dan predicted output? Actual dan predicted output di sini saya ambil contoh nih supaya nggak bingung ya. Nah, masih ingat nggak data yang kita punya minggu lalu? Nah, di sini ya kita punya data training. Jadi kalau kalian masih ingat bahwa data kita harus dibagi 3 ya. Kalau untuk pendekatan meta heuristik di machine learning, data kita harus punya 3, yaitu data training, validasi, dan testing. Nah, untuk menghitung performance-nya biasanya kita menghitung untuk performance di training, data validasi, dan juga data testing. Jadi kita harus lihat, kita harus bandingkan bagaimana akurasinya. Model yang baik adalah akurasi di training, akurasi di validasi, maupun akurasi di testing itu harus mirip. Tidak boleh terlalu jauh nilainya, karena kalau nanti terlalu jauh, maka model kita bisa dipastikan overfit, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita ngelihat di sini ya, kita punya data ini nih yang kita gunakan minggu lalu ya. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Mana yang disebut sebagai actual dan mana yang disebut sebagai predicted? Nah, pada saat kita punya data training, kita punya 4 dokumen ya di sini. Nah, 4 dokumen ini kan masing-masing sudah kita ketahui ya kelasnya. Dokumen pertama kelasnya adalah F, dokumen kedua kelasnya F, dan seterusnya. Dokumen keempat kelasnya G. Nah, kelas-kelas yang ini, yang kita miliki ini yang kita sebut sebagai actual. Jadi data yang kita sudah tahu label sebenarnya. Nah, yang mana yang kita maksud sebagai predicted? Nah, masih ingat nggak minggu lalu kita pernah menghitung probabilitas dari Nah, kelas-kelas yang kita peroleh dari probabilitas inilah yang kita sebut sebagai predicted. Nilai actual dan predicted ini nanti yang akan kita gunakan untuk menghitung term-term yang akan saya jelaskan nanti ya di confusion matrix, yaitu true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Nah, apa itu confusion matrix? Oke, di confusion matrix seperti yang sudah kita jelaskan tadi, kita punya nilai actual. Jadi ini contohnya ya, kita punya 2 kelas. Kita punya 2 kelas, yaitu kelas positif dan kelas negatif.
Sehingga kalau kita punya dua kelas seperti ini, kita perlu tahu berapa data kita yang actual positif. Berapa data kita yang termasuk dalam negatif. Ini dari data yang actualnya. Nah, kemudian nanti kita bandingkan ya data dari hasil prediktifnya. Jadi model memprediksi yang kelasnya positif ada berapa. Model memprediksi yang kelasnya negatif ada berapa. Oke, nah dari data tersebut, dari hasil yang kita peroleh tersebut, maka ada beberapa term nih yang akan kita gunakan dalam confusion matrix, yaitu yang pertama kita sebut sebagai TP. TP ini singkatan dari true positive. True positive ya, sesuai tabel maksudnya adalah kalau kelas sebenarnya adalah positif dan kemudian si model juga memprediksi dia sebagai positif, itu kita sebut sebagai true positive. Ya, saya ulangin kembali, kalau secara data sebenarnya adalah positif, kemudian model juga memprediksi dia sebagai positif, maka itu kita sebut sebagai true positive. Nah, kemudian term yang lain ada namanya true negative, ya, TN, true negative. Maksudnya apa true negative? True negative maksudnya adalah jika ya data tersebut actualnya yang sebenarnya labelnya adalah negatif, kemudian si model juga memprediksi dia sebagai negatif, maka itu yang kita sebut sebagai true negative. Ya, atau dengan kata lain, jika actualnya diprediksi bukan kelas positif dan si predicted juga memprediksi sebagai bukan kelas positif, maka dia disebut sebagai true negatif. Nanti saya akan jelaskan dengan menggunakan contoh untuk lebih jelas ya, untuk lebih detail. Nah, kemudian term yang lain ada disebut sebagai false negative. Apa itu maksudnya false negative? False negative maksudnya adalah jika data tersebut kelas sebenarnya dari data yang kita peroleh adalah positif, tapi si model malah memprediksi dia sebagai negatif, maka itu yang kita sebut sebagai false negative. Ya. Nah, satu lagi, ada namanya false positive. False positive kebalikannya dari false negative. Maksudnya apa? Data sebenarnya labelnya adalah negatif, tapi model memprediksi dia sebagai positif. Maka kita sebut dia sebagai false positive. Jadi sebenarnya untuk kelas-kelas yang false ini ya, untuk term-term false ini, maksudnya adalah model salah memprediksi. Jadi ketika model memprediksi negatif, padahal sebenarnya nilai sebenarnya adalah positif, maka jatuhnya adalah false negatif. Nah, ketika model salah memprediksi sebagai positif, karena sebenarnya actualnya dia adalah negatif, maka yang itu disebut sebagai false positive. Ya, Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Nah, kalau tadi di penjelasan kita melihat bahwa, loh itu kan mudah ya. Kalau kita cuma punya dua kelas klasifikasi, positif dan negatif, langsung dipetakan. Kalau misalnya kelasnya lebih dari dua bagaimana? Karena mungkin saja ya, akan sangat mungkin bahwa klasifikasi akan kita gunakan lebih dari dua kelas. Nah, ini kita ambil contoh yang kelasnya lebih dari dua. Misalnya kita melakukan klasifikasi untuk jenis handphone. Ya, anggaplah kita sudah punya datanya, kemudian kita mau klasifikasi ke 3 jenis handphone. Kita punya Nokia, Xiaomi, atau Samsung. Nah, kita punya datanya, kemudian, nah di sini ada tabel. Tabelnya ini artinya apa nih si tabel ini? Nah, di tabel ini kita memetakan. Ya, gimana cara membaca tabel ini? Tabel ini maksudnya begini. Di baris pertama kita punya actual Nokia. Artinya ya, dari data kita yang kita gunakan untuk training, kita punya
5 tambah 1 tambah 4. Kita punya 10 data yang kelasnya sebenarnya adalah Nokia. Ya, kita punya 10 data yang kelasnya adalah Nokia. Kemudian kita punya 9 data yang kelasnya adalah Xiaomi. Lalu kita punya di sini 7 tambah 8, 15. Kita punya 15 data yang kelasnya adalah Samsung. Ya, ini dari data yang sebenarnya. Kemudian ketika kita menggunakan model, ketika kita mengembangkan model, kita melihat dari 10 data Nokia tadi, berapa sih yang diprediksi benar sebagai Nokia? Ya, berapa sih yang diprediksi benar sebagai Nokia oleh model? Ternyata ada 5 yang diprediksi sebagai Nokia oleh model. Kemudian ada 1 yang harusnya dia Nokia tapi diprediksi sebagai Xiaomi oleh model. Lalu ada 4 yang diprediksi sebagai Samsung. Jadi ini nilai yang dikeluarkan oleh model ya. Nilai jumlah data di sini, jumlah datanya. Jadi dari 10 data yang kita punya kelas Nokia yang sebenarnya dari actualnya, ada 5 yang diprediksi sebagai Nokia, ada 1 data yang diprediksi sebagai Xiaomi, ada 4 yang diprediksi sebagai Samsung. Begitu juga untuk baris kedua. Dari 9 data yang actualnya adalah Xiaomi, ada 2 yang diprediksi sebagai Nokia, ada 7 yang diprediksi sebagai Xiaomi, dan tidak ada yang diprediksi sebagai Samsung. Lalu untuk baris ketiga di sini, dari 15 data yang kita miliki yang punya kelas Samsung, ada 3 yang diprediksi sebagai Nokia, ada 4 yang diprediksi sebagai Xiaomi, dan ada 8 yang diprediksi sebagai Samsung. Nah, dari tabel ini ya, kita akan menentukan yang mana yang disebut sebagai true positif, yang mana yang disebut sebagai true negatif. Ya, untuk nanti menghitung nilai true positif, true negatif, false positif, dan false negatif, kita akan melihat untuk per kelas. Jadi kita akan hitung true positif, true negatif untuk Nokia, untuk Xiaomi, dan untuk Samsung masing-masing. Nah, tadi kita sudah menghitung ya, actual Nokia tadi ada 10, actual Xiaomi tadi ada 9 ya, actual Samsung itu ada 15. Nah, sekarang kita kembali ke tabel yang tadi kita sudah lihat ya tabelnya. Nah, dari sini kita mau hitung nih untuk kelas Nokia dulu deh. Untuk kelas Nokia dulu. Untuk kelas Nokia kita mau hitung true positifnya berapa, kemudian false negatif, false positif, kemudian true negatif. Ya, untuk kelas Nokia. Nah, bagaimana kita menghitung true positif, true negatif, false positif, dan false negatifnya? Kita lihat dulu ya true positif. Tadi kita sudah definisikan. Yang dimaksud untuk true positif adalah ketika data sebenarnya menunjukkan dia kelas Nokia, maka predicted-nya juga menunjukkan kelas Nokia. Jadi kita hitung berapa data yang actualnya Nokia dan diprediksi sebagai Nokia juga. Berarti yang kita lihat adalah nilai yang ini. Jadi actualnya Nokia, predictednya Nokia. Berarti ada 5. Berarti true positifnya ada 5. Oke, nah sekarang kita lanjut ke false negatif. Tadi apa definisi false negatif? False negatif untuk kelas Nokia berarti dia actualnya Nokia, sebenarnya Nokia, tapi diprediksi malah bukan Nokia. Ya, bukan Nokia berarti bisa aja diprediksi sebagai Xiaomi atau diprediksi sebagai Samsung. Nah, berarti yang disebut sebagai false negatif, saya ubah deh warnanya biar bisa.
Yang dikenal sebagai false negatif itu adalah yang sebenarnya Nokia tapi diprediksi bukan Nokia. Bukan Nokia berarti ada 1 diprediksi sebagai Xiaomi dan 4 diprediksi sebagai Samsung. Artinya ya, yang false negatif untuk kelas Nokia adalah 5. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk false positif. Yang dimaksud dengan false positif maksudnya apa? Pengertiannya tadi. Yang dimaksud sebagai false positif adalah dia sebenarnya bukan Nokia, ya, bukan Nokia, tapi diprediksi sebagai Nokia. Berarti yang kita lihat yang mana? Ya ini, dia sebenarnya bukan Nokia, tapi diprediksi Nokia. Diprediksi sebagai Nokia, tapi sebenarnya bukan Nokia, yaitu diprediksi sebagai Nokia, tapi dia sebenarnya adalah Xiaomi. Atau diprediksi sebagai Nokia, tapi sebenarnya adalah Samsung. Berarti ada berapa? Ada 5 ya. Jadi false positifnya ada 5 di sini. Maka false positif kita untuk kelas Nokia ada 5. Oke, yang terakhir. Untuk true negatif. Nah, apa ini true negatif? True negatif artinya yang actualnya sebenarnya dia bukan Nokia. Ya, sebenarnya dia bukan Nokia dan benar diprediksi bukan Nokia. Jadi, yang bukan Nokia siapa? Ya ini, actualnya dia Xiaomi. Ya, actualnya dia Xiaomi dan diprediksi bukan Xiaomi. Actualnya adalah Xiaomi dan diprediksi sebagai Xiaomi. Ada 7. Ya, kemudian actualnya dia adalah Samsung dan diprediksi sebagai Samsung. Plus, ya, tadi apa true negatif? Actualnya bukan Nokia, jadi kita nggak peduli dia apakah Xiaomi apakah Samsung. Selama dia bukan Nokia dan diprediksi juga bukan Nokia, maka termasuklah ini. Karena actualnya bukan Nokia, actualnya dia Samsung. Dan diprediksi sebagai bukan Nokia, diprediksi sebagai Xiaomi. Jadi nggak peduli apakah itu dia Samsung diprediksi harus sebagai Samsung juga, tapi juga termasuk walaupun dia Samsung tapi diprediksi selama dia bukan Nokia maka akan termasuk ke dalam true negatif. Ya, selama bukan Nokia dan diprediksi juga bukan Nokia, maka akan termasuk dalam true negatif. Nah, ini nanti yang akan menjelaskan kenapa di akurasi bisa tinggi, tapi di presisi dan recall nanti bisa rendah. Ya, nanti kita akan melihat dari persamaannya. Nah, maka di sini true negatif selama dia bukan Nokia dan diprediksi juga bukan Nokia, maka akan termasuk dalam true negatif. Artinya, true negatif kita adalah 7 tambah 8, 15. Ya, tadi kita sudah menghitung nilai-nilai yang kita perlukan di confusion matrix untuk kelas Nokia. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk ke kelas Xiaomi. Berarti kita perlu nilai true positif, true negatif. Kita urutkan aja ya, false negatif, kemudian kita perlu false positif dan true negatif. Oke, caranya sama seperti kita menghitung Nokia tadi ya, untuk kelas Nokia. Cuman ya sekarang yang kita akan lihat adalah kelas untuk kelas Xiaomi. Oke, nah true positif untuk kelas Xiaomi berarti actualnya Xiaomi dan dipredicted sebagai Xiaomi. Berarti yang ini. Berarti ada 7 ya. Ada 7 dipredicted, actualnya adalah Xiaomi
dan diprediksi sebagai Xiaomi oleh model. Oke, nah sekarang kita lanjutkan untuk kelas untuk false negatif. Nah, false negatif maksudnya apa? False negatif artinya actualnya Xiaomi tapi diprediksi sebagai bukan Xiaomi. Ya, actualnya Xiaomi berarti kita akan melihat di sini nih. Di barisnya Xiaomi, actualnya Xiaomi tapi diprediksi sebagai bukan Xiaomi. Berarti diprediksi sebagai Nokia. Di Samsung nggak ada, berarti untuk false negatif ada 2. Oke, nah sekarang kita lanjut untuk yang false positif. False positif berarti ya actualnya bukan Xiaomi tapi diprediksi sebagai Xiaomi. Actualnya bukan Xiaomi tapi diprediksi sebagai Xiaomi. Berarti kita melihat ini nih, baris ini. Kolom ini. Ya. Actualnya bukan Xiaomi tapi diprediksi sebagai Xiaomi. Berarti ada 1 di prediksi sebagai Xiaomi tapi sebenarnya Nokia, dan ada 4 actualnya sebenarnya Samsung tapi diprediksi sebagai Xiaomi. Berarti secara total ya false positifnya ada 5. Oke, yang terakhir untuk true negatif. Yang true negatifnya kita lihat di sini berarti actualnya bukan Xiaomi dan diprediksi sebagai bukan Xiaomi juga. Ya. Berarti yang tidak berada di baris kedua, ya, tidak berada di baris kedua dan kolom kedua. Ya. Actualnya bukan Xiaomi dan diprediksi juga bukan Xiaomi. Berarti ada ini ya. Ya, ada 5 kemudian ditambah 8 ya. Jadi dia actualnya Nokia bukan Xiaomi dan diprediksi sebagai bukan Xiaomi. Kemudian di sini ada actualnya Samsung dan diprediksi juga bukan Xiaomi ya, bukan actualnya bukan Xiaomi, diprediksi bukan Xiaomi. Lalu ada lagi di sini actualnya bukan Xiaomi dan diprediksi juga bukan Xiaomi. Berarti totalnya ada 5 tambah 3 tambah 8. Atau dengan kata lain, oh iya, satu lagi. Di sini ya, hampir kelewatan. Actualnya juga bukan Xiaomi dan diprediksi bukan Xiaomi. Ya, jadi ada 5 tambah 3, 8, tambah 8, 16, tambah 4 berarti. Baiklah, yang terakhir ya, sekarang untuk kelas Samsung. Ya, untuk kelas Samsung kita juga akan menghitung true positif, false positif, kemudian false negatif, false positif, dan true negatif. Oke. Nah, sekarang untuk true positif berarti kita akan melihat yang actualnya Samsung dan diprediksi juga sebagai Samsung. Berarti baris 3, kolom 3. Berarti true positif Samsung ada 8. Kemudian untuk false negatif untuk kelas Samsung berarti artinya adalah yang dia sebenarnya adalah Samsung tapi diprediksi bukan sebagai Samsung ya. Sebenarnya adalah Samsung tapi diprediksi sebagai bukan Samsung. Berarti ada yang ini. Ada 3. Sebenarnya Samsung diprediksi sebagai Nokia dan ada 4 yang sebenarnya Samsung tapi diprediksi sebagai Xiaomi. Berarti false negatifnya totalnya ada 7. Oke, sekarang untuk yang false positif. Ya, untuk false positif artinya adalah actualnya bukan Samsung tapi diprediksi sebagai Samsung. Berarti kita melihat
yang berada di kolom ketiga nih. Actualnya bukan Samsung, tapi diprediksi sebagai Samsung. Berarti ada 4 ya. Ada 4 di sini. Jadi dia actualnya Nokia, tapi diprediksi sebagai Samsung. Berarti false positifnya ada 4. Nah, yang terakhir sekarang untuk true negatif berarti actualnya bukan Samsung dan diprediksi sebagai bukan Samsung juga. Berarti itu antara lain adalah 5 ya. Yang actualnya bukan Samsung, actualnya Nokia, bukan Samsung berarti ya Nokia. Predicted juga sebagai bukan Samsung. Kemudian ada 7. Lalu ada 1 di sini, actualnya adalah bukan Samsung dan diprediksi juga bukan Samsung. Kemudian di sini juga ada 2 ya. Actualnya bukan Samsung dan diprediksi juga sebagai bukan Samsung. Jadi totalnya 5 tambah 1 6 tambah 2 8 tambah 7 berarti totalnya adalah ya. Setelah tadi kita sudah menghitung ya masing-masing true positif, true negatif, false positif, false negatif untuk masing-masing kelas. Nah, bagaimana cara kita menghitung akurasinya? Nah, secara umum persamaan akurasi adalah nih ya. Persamaan akurasi yaitu total dari true positif ditambah dengan true negatif dibagi dengan ya penjumlahan dari true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Kalau kita mau menggunakan persentase berarti dikali 100%. Jadi nanti biasanya setiap model itu hanya akan mengeluarkan satu nilai akurasi saja. Nah, berarti nilai akurasi yang akan kita hitung adalah rata-rata dari setiap nilai akurasi kelasnya. Jadi kita hitung dulu, misalnya nih untuk kelas Nokia. Untuk kelas Nokia kita hitung nilai akurasinya. Nilai akurasi Nokia, sebutlah AN, berarti itu adalah true positif, true negatif. Ya, true positif Nokia tadi ada 5. Ditambah dengan true negatifnya Nokia itu ada 19 dibagi dengan true positifnya 5, true negatifnya 19 ditambah dengan false positifnya si Nokia itu adalah 5, false negatifnya 5 juga dikali 100%. Maka kita peroleh total akurasi untuk Nokia adalah 70,6%. Ya, setelah kita menghitung tadi akurasi dari Nokia, ya sekarang kita akan menghitung akurasi dari Xiaomi. Ya, akurasi dari Xiaomi. Kita akan hitung nilai akurasi Xiaomi sama ya. Kita AX deh. Akurasi Xiaomi berarti sama, true positifnya Xiaomi ada 7, true negatifnya ada 20, dibagi dengan true positif tambah true negatif, false positifnya Xiaomi ada 5, ditambah false negatifnya ada 2, kali 100%, maka ini sama dengan 79,4% ya. Oke, yang terakhir kita akan hitung juga untuk akurasinya Samsung. Maka dari akurasi Samsung AS kita akan ambil nilai true positifnya 8, true negatifnya 15 dibagi dengan 8 tambah 15 ditambah false positifnya 4 ya, kemudian false negatifnya 7 dikali 100%, ini totalnya adalah 67,6%. Nah, dari masing-masing nilai akurasi tadi ya, dari masing-masing nilai akurasi yang sudah kita hitung tadi, maka
akurasi total ya untuk model kita dari keseluruhan kelas adalah rata-rata dari setiap akurasi kelasnya. Berarti dengan kata lain kita akan mencari rata-rata antara 70,6 dengan 79,4 ya, ditambah dengan 67,4 tadi persen ya semuanya. Ya, dibagi 3, maka nilai akurasi total itu adalah 72,5%. Nah, sama dengan ketika kita menghitung akurasi tadi, untuk mencari nilai recall dan precision, kita juga perlu menghitung untuk setiap kelas. Kemudian nanti kita akan rata-ratakan nilai recall akhir, nilai recall totalnya adalah rata-rata dari recall untuk setiap kelas. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan satu perbandingan ya. Tadi kita sudah menghitung, kita ambil untuk satu contoh kelas dulu. Kita ambil misalnya untuk kelas Nokia yang tadi kita sudah hitung ya. Di kelas Nokia tadi kita memperoleh nilai akurasi Nokia adalah sekitar 70,6%. Nah, sedangkan nilai presisi ya, nilai presisinya atau nilai recall dulu deh. Nilai recall Nokia kalau kita hitung berarti adalah 5 tambah 5 true positif dibagi dengan true positif plus false negatifnya juga 5 ya. Jadi dengan kata lain recall untuk Nokia adalah 50%. Sedangkan untuk presisinya Nokia ya, true positifnya itu 5. Ini kebetulan sama ya nilainya. Kemudian false positifnya juga 5 kali 100% ya, jadi ini juga 50%. Nah, kalau kita lihat di sini ya, nilai akurasinya cukup tinggi ya untuk kelas Nokia, yaitu sekitar 70,6%. Tapi untuk nilai recall dan presisinya itu masih tidak cukup baik ya, cuman hanya mencapai 50%. Nah, kira-kira mengapa nilai recall dan presisi bisa tidak sebaik nilai akurasi dari kelas Nokia? Dan untuk suatu model kondisi seperti ini sebenarnya tidak cukup baik karena ada perbedaan sekitar 20% lebih ya, 20,6% antara nilai akurasi, presisi, dan recall. Nilai yang baik seharusnya adalah nilai antara akurasi, recall, dan presisinya itu tidak boleh sangat tinggi. Memang tidak ada threshold yang membeberkan ya, menjelaskan berapa selisihnya yang baik, tapi sebaiknya kalau misalnya nilai akurasi sekitar 70,6 ya, setidaknya nilai recall dan presisinya ya tidak lebih rendah dari 69% atau tidak jauh berbeda lah dengan nilai akurasinya, seperti itu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kita lihat di sini bahwa di nilai di akurasi, ketika kita menghitung akurasi, kita memiliki nilai true negatif ya, kita memiliki nilai true negatif. Untuk kelas Nokia tadi, ketika kita menghitung nilai true negatif, berarti kita akan mengambil nilai 7, kemudian nilai 8, lalu kita akan mengambil nilai 4 ya. Jadi tadi kita punya total untuk true negatif kelas Nokia itu adalah 19 ya. 19. Tapi kalau kita perhatikan kembali ya, kalau yang ini 7 dan 8 ini memang memberikan nilai yang benar. Actualnya Xiaomi, predictednya Xiaomi. Actualnya Samsung, predictednya Samsung. Tapi di sini untuk nilai 4 kita ketahui actualnya sebenarnya Samsung, tapi predictednya Xiaomi. Ketika kita menghitung nilai presisi dan recall, nilai-nilai seperti ini kan tidak termasuk ya, tidak termasuk dalam perhitungan.
Sedangkan ketika kita menghitung akurasi nilai ini, itu akan menjadi nilai pembilangnya, ya, nilai pembilangnya, sehingga memperbesar nilai yang dihitung di atas sebagai nilai pembilang, nilai 4 ini. Karena dia terhitung sebagai true negatif, padahal sebenarnya kalau kita lihat ini tidak memiliki nilai prediksi yang benar, karena sebenarnya dia actualnya Samsung, tapi di prediktifnya dia sebenarnya diprediksi dia bukan Samsung, tapi malah diprediksi sebagai Xiaomi. Itulah yang menyebabkan mengapa di akurasi bisa memiliki nilai yang tinggi, tapi ketika kita hitung presisi dan recall-nya itu memiliki nilai yang tidak sebaik nilai presisi dan tidak sebaik nilai di akurasi. Kalau kita lihat ya di sini recall itu adalah ingin melihat perbandingan dari true positif dibagi dengan true positif, ya, true positif dibagi dengan jumlah dari true positif dan false negatif, atau dengan kata lain recall ingin melihat berapa banyak true positif yang berhasil dilakukan oleh model dibandingkan dengan total keseluruhan dari data kita. Ya, dari data actualnya, dari data kelasnya. Nah, sedangkan kalau presisi, kita ingin menghitung perbandingan antara true positif dengan jumlah dari true positif ditambah false positif, atau dengan kata lain kita ingin melihat perbandingan antara berapa banyak sih model mampu memprediksi benar, ya, dari keseluruhan nilai prediksi terhadap kelas tersebut. Dalam hal ini bagaimana model mampu memprediksi jumlah positif, ya, jumlah yang benar dibandingkan dengan total nilai prediksi positif. Itulah sebabnya mengapa nilai presisi dan recall ini juga perlu diperhatikan, ya. Maka ada satu lagi ya perhitungan yang kita hitung, yaitu yang kita sebut sebagai F1 score, yaitu untuk melihat keseimbangan perbandingan antara si nilai presisi dan nilai recall. Dimana kalau kita lihat dari persamaannya di sini, nilai F1 score yang baik adalah ketika nilainya mendekati 1. Artinya nilai presisi dan nilai recall-nya itu mendekati 100% juga, seperti itu. Berarti dari sini kita dapat simpulkan bahwa model yang baik adalah model yang mampu memberikan nilai akurasi, recall, dan presisi yang similar atau tidak memiliki gap yang terlalu jauh. Kalau antara nilai akurasi, presisi, dan recall memiliki nilai gap yang terlalu jauh, maka kita harus memperhatikan kembali model kita. Biasanya untuk model-model yang memiliki data tidak balance itu akan memiliki nilai recall dan presisi yang jauh lebih rendah dibandingkan nilai akurasinya. Karena ada kecenderungan bahwa model learning untuk data dengan kelas tertentu. Sehingga ketika akan mengenali kelas yang datanya lebih sedikit, akan memiliki kesalahan yang lebih besar dibandingkan untuk mengenali data yang jumlahnya lebih besar. Demikian materi untuk klasifikasi performance evaluation. Untuk diskusi kita dapat lanjutkan di Microsoft Teams untuk tanya jawab ataupun hal-hal yang ingin lebih clear lagi. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya.